Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kembali kita bertemu pagi ini. Kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu konflik. Kita sering dengar kata-kata konflik dan mungkin terjadi di dalam keluarga kita. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu percekcokan atau perselisihan, pertentangan, ketegangan antara dua orang atau lebih. Jadi konflik itu tidak bisa terjadi kalau satu orang. Jadi kalau Bapak Ibu ada satu orang, satu orang Pak Freddy konflik dengan Pak Freddy, tidak mungkin. Pak Freddy konflik ngomong sendiri itu berarti ngomong sendiri gitu ya. Bisa dikatakan, Pak Freddy gila ini kalau ngomong sendiri. Itu bukan konflik. Konflik kalau Pak Freddy ketemu dengan Bu Yunike, suami istri, berbeda pendapat tentang A, tentang B. Pak Freddy, Bu Yunike, konflik. Nah, itu yang terjadi. Konflik bisa terjadi dari suami istri, bisa terjadi juga antara orang tua dengan anak-anak, bisa terjadi antara anak-anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, atau juga bisa terjadi konflik dengan teman-teman pelayanan. Bisa juga terjadi konflik dengan teman-teman bisnis. Konflik yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan krisis. Ulangi bersama saya, krisis. Krisis itu mengakibatkan orang akan mengalami pahit hati. Contoh, kalau setiap hari suami dan istri bertengkar, harusnya masalah tidak jadi masalah, masalah kecil jadi besar, masalah besar meledak. Itu mengakibatkan konflik. Contoh paling mudah, saya contoh seringkali kadang-kadang kalau saya pulang dari kantor atau pulang dari luar, menaruh sepatu, saya modelnya seenak saya sendiri. Saya taruh pokoknya di tempat tertentu. Istri saya maunya di tempat yang tepat. Perbedaan pendapat ini bisa mengakibatkan konflik. Ketika saya minum, buat saya ditaruh di meja dimanapun tempatnya tidak ada masalah. Buat istri saya bisa jadi masalah, saudara. Dan ketika istri saya mengemukakan, jangan taruh di situ, saya bisa berkata, loh, kamu tolong dong ambilin, taruh saja di sana. Ketika berbeda pendapat, ketika mulai saling menyalahkan, mulai saling menuntut, disitulah konflik terjadi. Ketika orang mengalami konflik yang terjadi, timbul kadang-kadang pahit hati. Seorang suami, dia berkata, istriku ini tidak bisa dibilangin. Dulu tuh loh Pak, kalau dia itu lagi pertama kali menikah, dibilangin apa saja dia menurut. Tapi sekarang Pak, dia tidak tunduk. Dia sukanya nanduk di dalam keluarga kami. Mulai suami pahit terhadap istri. Istri saya itu loh Pak, seperti radio bobrok. Bangun-bangun sudah marah-marah. Bangun-bangun sudah apa saja diurus. Suami bisa pahit dengan istri. Demikian juga istri bisa pahit terhadap suami. Kalau istri tiba-tiba bangun pagi, kemudian dia lihat suaminya tidak ada. Ternyata suaminya lagi pergi, tidak pamitan. Istrinya marah, pahit hati. Kalau itu diulangi terus-menerus, itu mengakibatkan pahit. Konflik kalau tidak diselesaikan mengakibatkan krisis. Krisis yang tidak diselesaikan mengakibatkan pahit. Hubungan kita dengan teman-teman pelayanan. Kita ketemu, puji Tuhan kalau dengan pelayanan mungkin 1 minggu sekali, Bapak Ibu. Bisa 1 minggu 2 kali. Tidak seintens bertemu dengan pasangan kita, atau anak-anak kita, atau mertua kita, atau menantu kita. Tapi dengan teman-teman yang sebaya pelayanan kita bisa juga mengalami konflik. Kenapa? Kadang-kadang ada teman kita yang dia sebetulnya mengasihi kita. Sudah dong, kamu di-upgrade mainmu lebih baik.
suaramu tuh lo kurang ini sedikit. Maksudnya sebetulnya temannya itu baik karena dia pengen kita maju. Tapi bisa orang salah tanggap. Kamu tuh sok urusan gitu ya. Kamu tuh sok tahu. Padahal jelas dia sebetulnya tahu bahwa temannya ini lebih baik menolong dia. Tapi karena ego, karena pride, karena harga diri, dia merasa tersinggung. Dan mengakibatkan konflik. Kalau ketemu dengan orang ini, dia tidak mau. Kalau ngomong, seadanya. Kalau bisa, tidak usah ngomong. Bahkan teman-teman bisnis kita bisa loh. Kita tidak suka dengan teman bisnis kita, dan kemudian aku tidak mau bisnis sama kamu lagi. Karena konflik, itu pahit yang terjadi. Krisis dan kemudian pahit. Berapa banyak kita yang mengalami itu di dalam kehidupan kita. Sehingga pertumbuhan kita secara karakter tidak bisa naik. Secara rohani juga mengalami kebuntuan. Jangan heran banyak orang yang berkata, aku berdoa kok tidak bisa tenang. Aku menyembah Tuhan kok tidak bisa tenang. Waktu nyembah Tuhan, tiba-tiba muncul orang ini gitu ya. Tiba-tiba muncul. Atau ketika kita masih berdoa, orang ini teringat lagi. Hari ini saya rindu Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus menyelesaikan itu dalam hidup kita. Harus terjadi pemberesan. Tidak ada konflik lagi di dalam hidup kita. Kita akan buka Matius 6. Ayat ini luar biasa yang memberkati saya. Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus. Tapi saya rindu kita baca ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan buat teman-teman. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan Bapak Ibu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Ketika kamu mengampuni orang, Bapamu di surga mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas firman Tuhan berkata, kalau engkau memberikan pengampunan, Bapamu mengampuni engkau. Tapi kalau engkau tidak mengampuni orang-orang yang konflik dengan engkau, Bapamu tidak mengampuni engkau. Kalau kita melihat ayat yang di atasnya tentang doa Bapa kami ini luar biasa. Saya sharing sedikit ya. Setiap hari saya bangun tidur, sebelum saya pegang HP, saya tidak mau pegang HP dulu. Saya berdoa. Saya berdoa doa Bapa kami. Saya bangun, saya duduk di sebelah kasur saya, kemudian saya berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan kuasa sampai selama-lamanya. Kenapa Bapak Ibu? Sebelum saya melakukan sesuatu, saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Hari itu saya butuh Tuhan. Saya lepaskan handphone saya. Maaf, kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita, sebelum kita melakukan aktivitas, kita belum berdoa, malah kita sentuh handphone kita. Kita lihat handphone kita, berita apa hari ini, WA apa yang masuk, berita-berita populer apa yang ada. Tuhan rindu hari setiap kita untuk memprioritaskan Tuhan dulu, saudara. Ya, lepas dari itu, firman Tuhan berkata, diingatkan, bukan kalau kita melihat tentang doa Bapa kami ini, jelas dia bicara tentang kekudusan namanya, tentang kerajaan Allah di bumi di surga, tentang berkat makanan kami. Tapi yang Tuhan, Yesus anggap sangat penting, ulangi bersama saya, sangat penting, yaitu tentang pengampunan. Dia tidak membahas tentang yang lain-lainnya, tapi dia membahas tentang ketika engkau mengampuni orang, Bapamu di surga akan mengampuni engkau. Hari ini di dalam nama Yesus, kalau ada di pikiran kita masih punya pahit hati karena konflik terhadap siapapun juga,
pasanganmu mungkin, suami istri, anak-anakmu, mertua, menantu mungkin. Hari ini di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, letakkan itu, katakan, aku mau selesai, aku mau mengampuni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu tidak kembali sia-sia. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kami. Kami mau beberes dengan mereka Tuhan, supaya kami merdeka di hadapan Engkau, supaya kami hidup merdeka di dalam Engkau, supaya kami mengalami pertumbuhan rohani yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami semua boleh oleh Engkau. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.